Aku hanya ingin numpang hidup sebentar di rumah suami, tapi karena bawa adik yang masih kecil, aku dianggap beban. Perutku yang hamil besar ditendang ibu mertua sampai aku kehilangan anakku. Semua terkejut ketika suamiku pulang kerja. Saksikan kisah penuh emosi, pengkhianatan, dan kejutan yang tak terduga. Jangan lupa subscribe channel Raisya Bercerita untuk cerita-cerita seru lainnya. Kalau kamu suka dengan cerita ini, tekan tombol like dan tulis di kolom komentar dari mana asalmu. Dukung terus karya-karya kami dan pastikan tonton sampai akhir karena setiap detiknya penuh makna, emosi, dan kejutan yang tak bisa kamu lewatkan. Aku selalu percaya, rumah bukan cuma soal tembok dan atap. Rumah adalah tempat pulang, tempat di mana kita bisa jadi diri sendiri tanpa merasa dihakimi. Tapi sejak aku menikah dengan Aryan dan tinggal di rumah ini, aku mulai meragukan keyakinanku sendiri. Ulan, kamu udah sapu halaman belum? Suara itu terdengar dari arah dapur, nada suaranya datar tapi selalu membuatku tegang. Jangan cuma duduk-duduk aja, kamu tuh udah jadi istri, bukan tamu. Itu Bu Ratna Ibu dari Aryan, suamiku. Dan sejak hari pertama aku menginjakan kaki di rumah ini sebagai menantu, beliau sudah pasang muka yang sama, dingin, sinis, dan seolah aku ini duri di tengah taman. Padahal aku nggak minta banyak. Aku bahkan rela bantu-bantu di rumah ini, walaupun status kami tinggal numpang. Tapi bagi Bu Ratna, apapun yang aku lakukan selalu salah di matanya. Entah karena aku bukan dari keluarga berada, atau karena aku datang membawa adik perempuanku, Nabila, yang masih duduk di bangku SMA. Nggak sopan banget ya, bawa-bawa adik ke rumah orang. Ini rumah suami kamu, bukan rumah yatim piatu. Kata-kata itu masih terngiang jelas di kepalaku. Padahal Aryan yang bilang, nggak apa-apa, bilang nginap beberapa hari kasihan dia sendiri. Tapi Aryan cuma mendengar di permukaan. Nggak tahu kalau setelah dia pergi kerja, neraka kecil di rumah ini kembali menyala. Aku mendekat ke pintu kamar, melihat Nabila yang sedang membaca buku pelajaran di pojok tempat tidur kecilnya. Bila, kamu udah makan? Tanyaku pelan. Udah kak, tapi tadi ibu nggak izinin aku makan di meja makan. Katanya aku bukan keluarga. Aku menghela napas panjang. Aku tahu Nabila berusaha kuat, tapi matanya nggak bisa bohong. Ada luka di sana. Luka yang sama seperti milikku, cuma beda bentuk. Aku minta maaf ya Bill, aku bakal cari kontrakan kecil secepatnya. Kakak nggak salah kok, jawabnya sambil senyum kecil. Yang salah itu orang-orang yang terlalu takut kehilangan kuasa sampai tega nginjek harga diri orang lain. Aku diam. Kadang aku lupa Nabila masih remaja, tapi perkataannya barusan terdengar lebih dewasa dari kebanyakan orang dewasa di rumah ini. Malam hari, aku duduk di teras belakang, menghirup udara malam sambil memeluk tubuhku sendiri. Di dalam kamar, Nabila sudah tidur. Aryan belum pulang, katanya ada lembur. Bu Ratna entah di mana, mungkin sedang menonton sinetron favoritnya sambil menggosip lewat telepon. Aku memejamkan mata. Di balik rasa lelah, ada harapan kecil yang kupeluk diam-diam. Aku telat haid 2 minggu. Dan tadi pagi, diam-diam aku membeli test pack. 2 garis, aku hamil. Tapi aku belum berani bilang ke siapapun, bahkan ke Aryan. Entahlah, aku takut. Bukan takut jadi ibu, tapi takut ketika kabar ini justru dianggap beban oleh orang-orang yang seharusnya menyambutnya dengan bahagia. Aku tahu Bu Ratna pasti akan marah besar. Baginya, aku belum pantas jadi ibu. Bagi beliau, aku hanyalah perempuan miskin yang numpang hidup di rumah anaknya. Tapi bayi ini dia nyata, dia hidup. Dan aku janji akan melindunginya sekuat yang aku bisa. Pintu belakang terbuka pelan. Aryan pulang, wajahnya lelah, dasinya longgar, tapi senyumnya langsung muncul saat melihatku. Maaf sayang, aku pulang telat lagi. Aku balas senyum, pura-pura tidak apa-apa. Gak apa, yang penting kamu pulang. Dia duduk di sebelahku, menyandarkan kepala ke pundakku. Kalau udah cukup tabungan, kita pindah yuk.
Aku capek lihat kamu terus disalahin. Hatiku mencelos. Aryan memang sering bilang begitu, tapi pada akhirnya kami tetap tinggal di sini. Karena hidup mandiri butuh banyak hal, dan kami belum cukup siap. Suatu hari ya, jawabku pelan. Aryan mengangguk. Kita pasti bisa, asal bareng-bareng. Aku memeluknya, dan di dalam hati aku berdoa semoga hari itu datang sebelum semuanya terlambat. Sejak hasil tes pack itu muncul, tiap detik terasa berbeda seperti ada rahasia kecil yang berdetak di perutku dan di kepala sekaligus. Aku bangun lebih pagi dari biasanya, memasak bubur hangat untuk Nabila, lalu menyeduh teh jahe kesukaan Bu Ratna. Kupikir siapa tahu sedikit perhatian bisa mencairkan kebekuan. Tehnya kemanisan, gerutu beliau setelah satu teguk, gelasnya diletakkan agak keras di meja, cukup keras untuk membuatku tersentak. Kamu itu kalau bikin apa-apa jangan setengah-setengah Len, belajar dulu jadi istri yang benar. Kata-kata itu seperti hujan gerimis yang lama-lama meresap ke baju dingin tapi tak bisa dihindari. Aku menelan ludah, menahan diri agar tidak membalas. Di sudut ruangan, Nabila menunduk, pura-pura fokus mengaduk buburnya. Maaf Bu, nanti saya buatkan lagi. Nggak usah, jawabnya ketus. Boros gula saja. Saat Bu Ratna berlalu, Nabila menggenggam tanganku di bawah meja. Jemarinya kurus tapi hangat. Kak, aku bisa bantu pagi-pagi begini kok, bisiknya. Bukan soal bantu-membantu, aku sengaja tersenyum. Ini soal orang yang tak mau dibantu apapun kecuali egonya. Aryan pulang tepat sebelum makan malam. Lehernya masih kaku terikat dasi seperti biasa, ia lupa melepaskannya sampai benar-benar duduk. Aku menyiapkan piring. Sementara Bu Ratna mengawasi jelas gerak-gerik kami, seolah mencari celah kesalahan. Nanti akhir bulan bonus cair, kata Aryan di sela kunyahan, tabungan kita bakal nambah lumayan. Aku menatapnya, hati girang bercampur ngeri. Bonus berarti peluang untuk pindah, tapi pindah berarti harus bicara jujur tentang kehamilan ini dan menyiapkan biaya yang tak sedikit. Bagus mas, balasku pelan. Aku sudah cek apartemen sewa dekat kantor. Bu Ratna menaruh sendoknya. Apartemen, memangnya kalian pikir hidup itu gampang? Semua serba uang, jangan sampai besar pasak daripada tiang. Aryan menarik napas, menahan diri. Iya Bu, tapi kami juga butuh ruang sendiri, biar Wulan nyaman. Beliau menoleh padaku, tatapannya seperti pisau tipis. Nyaman itu bukan di tempat, tapi di sikap. Kalau menantu rajin, dimanapun nyaman. Aku menunduk. Kata-katanya menampar lebih keras daripada tangan siapapun. Malamnya, ketika rumah hening, Aryan memelukku dari belakang di balkon kecil kami. Udara dingin, bau semak basah setelah hujan sore. Maaf sayang, ibu memang ekstrem. Tapi aku janji aku akan usahakan pindah secepatnya. Suaranya tulus, tapi di baliknya ada lelah yang nyaris putus. Ingin, rasanya langsung berkata, kita tak punya banyak waktu mas. Ada nyawa kecil di rahimku, namun lidahku keluh. Aku takut kabar ini justru menambah beban, membuatnya memaksa bonus yang belum pasti, menekan dirinya lebih keras. Selama kita bareng, aku kuat, kataku, setengah meyakinkan diriku sendiri. Aryan mengecup keningku. Cinta kita cukup kan? Aku mengangguk, meski di dada muncul keraguan. Apakah cinta saja benar-benar cukup menghadapi semua ini? Di kamar, Nabila sudah tertidur. Aku membelai rambutnya, lalu menatap langit-langit yang retak di sudutnya. Di retakan itu seolah tersimpan pertanyaan yang belum bisa kujawab, kapan aku harus berhenti diam. Di luar, suara Bu Ratna menutup pintu kamarnya terdengar keras, menggetarkan dinding. Dan detak rahasia di dalam tubuhku ikut bergetar mengingatkanku bahwa waktu terus berjalan, sementara keberanian masih tertahan di kerongkongan. Pagi itu aku bangun lebih awal, bukan karena alarm, tapi karena mual hebat yang menusuk sejak subuh. Ini bukan pertama kalinya aku merasakan sensasi semacam ini, tapi pagi ini rasanya jauh lebih menyiksa. Aku memegang perutku
Tidak ada rasa sakit yang luar biasa. Hanya mual, pusing, dan tubuh yang mendadak terasa ringan seperti kapas. Nabila yang baru bangun langsung menghampiriku dan membantuku duduk. Kak, kamu pucat banget. Aku memaksakan senyum. Cuma masuk angin kok. Padahal aku tahu ini bukan masuk angin. Ini hormon. Ini kehamilan. Dan semakin hari tubuhku makin sulit berbohong. Tapi aku masih belum siap memberitahu siapapun. Bukan karena tidak bahagia, tapi karena aku belum tahu bagaimana melindungi kebahagiaan ini dari dunia yang tidak ramah. Termasuk dari orang yang seharusnya menjadi ibu bagi suamiku. Hari itu Bu Ratna tampak sedang dalam mood yang ya lebih buruk dari biasanya. Mungkin karena pembantu langganan tidak datang, atau karena tetangga sebelah baru beli mobil baru dan beliau merasa tersaingi. Ada anak sekolah tinggal di rumah, tapi pagi-pagi malah duduk ngelamun, katanya sambil menunjuk Nabila. Anak zaman sekarang emang gak ngerti tata krama. Numpang aja gak tahu diri. Aku menoleh ke arah Nabila yang menunduk sambil meremas ujung bajunya. Aku ingin membelanya, ingin berdiri dan mengatakan bahwa adikku bukan sampah, bahwa dia punya hati, punya martabat. Tapi aku hanya bisa berkata, Nabila mau bantu nyapu, Bu. Tapi saya bilang dia istirahat dulu karena semalam begadang belajar. Belajar? Bu Ratna mendengus. Belajar apa di rumah orang? Mau ujian masuk surga? Aku menarik napas panjang. Harus berapa kali lagi kami ditampar secara halus begini. Menjelang siang, aku pergi ke minimarket di ujung jalan. Sambil membeli bahan makanan, aku iseng melihat-lihat truk produk ibu dan bayi. Ada botol susu mungil, bedak bayi beraroma lembut, dan popok dalam ukuran yang begitu kecil. Hatiku menghangat, aku memegang satu botol kecil berwarna biru. Mungkin nanti aku akan butuh ini. Wulan, aku menoleh. Seorang wanita muda berdiri di belakangku tersenyum lebar. Astaga, kamu Wulan kan? Aku Shinta, teman SMA. Oh, Shinta. Ya ampun, udah lama banget ya. Aku tersenyum, berusaha tampak normal. Kamu tinggal di sekitar sini? Tanyanya sambil menyapukan pandangannya ke keranjang belanjaanku. Iya, tinggal sama mertua sih. Wah, beruntung dong. Punya mertua pasti enak ya. Ada yang bantuin ngurus rumah. Aku tertawa kecil. Kalau kamu tahu kenyataannya, Sin, kami bertukar nomor sebentar, lalu berpisah. Tapi selama perjalanan pulang, pikiranku terus melayang. Betapa mudahnya orang-orang membayangkan bahwa hidupku baik-baik saja. Di luar tampak bersih tapi dalamnya keropos. Sesampainya di rumah, aku mendapati Bu Ratna duduk di ruang tamu sambil mengupas buah mangga. Dari mana aja kamu? Pergi-pergi gak bilang-bilang. Saya ke minimarket, Bu, beli bahan makanan. Pakai uang siapa? Tanyanya tajam. Uang saya sendiri, Bu, dari tabungan kecil saya. Beliau mendengus. Kamu tuh istri orang. Semua yang kamu punya sekarang dari anak saya. Jangan sok mandiri kalau masih numpang hidup. Aku menunduk, menggigit bibir. Sungguh, rasanya seperti dihujani debu halus setiap hari tak terlihat, tapi lambat laun membuat napas sesak. Malamnya, aku dan Aryan duduk di lantai kamar, hanya berdua. Nabila sudah tidur. Di tanganku ada segelas susu hangat, di tangannya ponsel yang terus berbunyi notifikasi pekerjaan. Aku sempat mikir, ujarku, mencoba membuka percakapan. Kalau nanti kita punya anak, kamu maunya cowok atau cewek duluan? Aryan menoleh, tampak terkejut. Kok nanya gitu? Gak apa-apa, cuman kepikiran aja. Dia tersenyum tipis. Aku gak peduli cowok atau cewek. Yang penting dia sehat. Dan yang paling penting, kamu bahagia. Hatiku mencelos. Aku ingin langsung bilang, aku hamil mas. Anakmu sedang tumbuh di rahimku. Tapi aku masih diam. Bukan karena tidak percaya padanya, tapi karena aku takut. Bagaimana kalau kebahagiaan ini hanya sementara? Kalau kamu, tanyanya. Aku pengen anak cewek dulu, biar dia ngerti rasanya jadi perempuan sejak awal. Aryan tertawa pelan. Wah, berat ya jadi perempuan? Berat banget, bisikku, tapi tetap dijalanin. Malam itu, aku tidur dengan tangan di atas perut. Menyentuhnya lembut, seolah mengucap janji, kamu bukan beban, kamu hadiah. Mungkin dunia belum siap menyambutmu,
tapi aku akan jadi tempat teramanmu. Sudah 3 hari berturut-turut aku mengalami pusing dan mual yang makin parah. Setiap pagi rasanya seperti naik perahu, oleng perutku kosong tapi ingin muntah, kepalaku ringan tapi penuh. Tapi seperti biasa, aku hanya bisa pura-pura sehat di depan Bu Ratna. Bahkan saat wajahku pucat dan keringat dingin membasahi leher, aku tetap berdiri di dapur, mengupas bawang dan menumis sayur seperti tak terjadi apa-apa. "Kenapa kamu pucat? Hamil lagi?" sindir Bu Ratna pagi itu sambil menyeduh kopinya sendiri. Aku menoleh cepat, hening sesaat sebelum akhirnya aku mengangguk pelan. "Iya Bu, saya memang sedang hamil." Beliau mendengus. "Tahu nggak kamu itu belum punya apa-apa, masih numpang, terus mau nambah beban hidup lagi? Apa nggak mikir?" Aku menggenggam erat ujung celemekku. Suara di kepalaku ingin membalas. Tapi seperti biasa, aku memilih diam lagi. Hari itu Aryan berangkat lebih pagi dari biasanya. Ada meeting penting di kantor, katanya. Aku hanya bisa melambaikan tangan dari balik pintu. Nabila sudah bersiap berangkat sekolah. Aku buatkan bekal kecil untuknya, lalu mengantarnya sampai gerbang. "Jangan mikirin aku terus, Kak," katanya sambil menyentuh lenganku. "Kamu juga harus mikirin dirimu sendiri. Dan si kecil itu." Aku tersenyum meski wajahku masih lelah. "Aku baik-baik aja, Bill," kakak kuat. Padahal aku sendiri mulai tak yakin pada kalimat itu. Menjelang siang, aku tak kuat lagi berdiri lama. Kepalaku terasa berat, penglihatanku kabur. Aku rebahan sebentar di kamar, berharap tubuh ini hanya butuh istirahat. Tapi belum lama memejam, terdengar suara pintu dibuka dengan keras. "Kamu tidur-tiduran aja," suara Bu Ratna membentak. "Anak saya kerja banting tulang, kamu enak-enakan tiduran. Dasar perempuan malas." Aku bangkit dengan panik. "Maaf Bu, saya cuma istirahat sebentar. Saya tadi pusing." "Pusing-pusing bawa anak, emangnya ini rumah bidan? Kalau keguguran nanti nyalain siapa?" Aku terkesiap. Ada sesak yang naik ke dadaku. Kata-kata beliau tidak seperti kekhawatiran, lebih seperti ancaman. Aku hanya diam, lagi-lagi diam. Karena di rumah ini, suaraku bukan suara. Malamnya saat Aryan pulang, aku berusaha terlihat normal. Kupijat pelan bahunya, kuhidangkan makan malam hangat. Ia tersenyum padaku, lalu menatapku lebih dalam. "Kamu makin kurus, kamu sakit?" Aku gelagapan. "Nggak, cuma kecapekan." "Nggak usah bohong, kamu pasti nahan sesuatu ya." Aku menggeleng cepat. Aku tahu Aryan mulai curiga. Tapi aku belum siap membuka luka. Belum siap membuat ia berdiri di tengah dilema antara aku dan ibunya. Malam itu, Aryan tertidur lebih dulu, sementara aku duduk menatap langit-langit, mencoba menahan air mata. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, kapan terakhir kali aku benar-benar merasa aman di rumah ini? Kapan terakhir kali aku bisa tertawa tanpa harus bersembunyi? Mungkin sejak aku menjadi menantu. Pagi berikutnya, aku muntah hebat. Tak bisa menahan apapun yang masuk ke perut. Tubuhku lemas, lututku gemetar. Nabila buru-buru membantu menahan tubuhku agar tak jatuh di kamar mandi. "Kak, ini gak normal. Kita harus ke dokter," ucapnya panik. Aku mengangguk pasrah. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar rapuh. Bukan hanya karena tubuhku lemah, tapi karena aku mulai sadar, luka yang kutahan selama ini ternyata tidak hanya di hati, tapi juga di tubuhku. Dan mungkin luka itu sudah terlalu dalam. Pagi itu hujan turun deras, seperti menggambarkan suasana hatiku yang sudah terlalu penuh. Di dalam rumah, aroma kopi hitam bercampur dengan bau luka yang tak terlihat. Aku duduk di meja makan, mencoba menahan mual yang datang bergelombang sambil menatap bubur hangat yang sudah dingin. "Ngapain kamu diam aja?" Suara Bu Ratna membuyarkan lamunanku. "Piring-piring kotor masih numpuk tuh. Jangan mentang-mentang lagi isi jadi bisa ongkang-ongkang kaki." Aku menoleh pelan. Ingin rasanya menjawab, ingin sekali berdiri dan berkata bahwa aku juga manusia, punya batas, punya lelah. Tapi seperti biasa, yang keluar hanya satu kata, "Maaf Bu."
Maaf terus, kamu pikir maaf bisa ngasih makan, bisa bayar listrik. Aku menghela napas panjang, menunduk sambil memegangi perutku. Sedikit nyeri, tapi entah karena ucapan beliau atau karena tubuhku memang benar-benar lelah. Hari itu Aryan harus keluar kota selama 2 hari untuk tugas kantor. Sebenarnya ia sempat ragu untuk pergi. Berkali-kali ia menatapku dan bertanya, "Kamu yakin gak apa-apa sayang?" Aku menjawab dengan senyum palsu, seperti biasa. "Gak apa-apa mas, aku bisa jaga diri." Padahal tidak ada yang bisa kujaga selain rasa takut yang kian hari makin nyata. Siangnya, Nabila pulang lebih cepat karena guru di sekolahnya sedang rapat. Wajahnya sumringah membawa plastik berisi donat isi keju. "Buat kakak," katanya sambil menyodorkan padaku. "Aku nabung dari uang jajan minggu ini." Aku tersenyum lebar. Donat itu mungkin sederhana, tapi artinya sangat besar bagiku. Sebuah bentuk cinta tanpa syarat. Namun, belum sempat aku mencicipinya, suara Bu Ratna menyambar dari ruang tengah. "Kamu bawa apa itu, Bill?" "Donat, Bu," jawab Nabila pelan. "Siapa yang suruh beli? Kamu pikir rumah ini tempat kamu berpesta? Sudah numpang, bawa barang-barang aneh pula, habisin listrik, habisin air, sekarang beli-beli." Aku berdiri dari kursi, darahku mulai menggelegak. "Bu, itu donat dibeli pakai uang jajan sendiri, nggak ngerepotin siapa-siapa." Bu Ratna menatapku tajam. "Kamu sekarang mulai berani ngelawan ya?" Aku menggenggam jemariku kuat-kuat. "Saya cuma minta, Ibu jangan bentak-bentak adik saya, dia masih anak sekolah, Bu. Kalau kamu keberatan silakan angkat kaki dari rumah ini." Aku terdiam. Nabila sudah menangis diam-diam di sudut dapur. Hatiku remuk, tenggorokanku kering. "Kalau saya bisa, saya udah pergi dari dulu, Bu." Suaraku keluar tanpa kendali. "Tapi saya tinggal di sini karena Aryan anak ibu juga, dan saya sabar karena saya hormat, tapi jangan kira saya nggak punya harga diri." Aku tak menyangka kata-kata itu akhirnya keluar juga. Ada keheningan mencekam beberapa detik. Bu Ratna berdiri, wajahnya merah padam. "Kamu keterlaluan, Wulan." Lalu, plak, tangan Bu Ratna mendarat di pipiku. Untuk pertama kalinya, aku tak menangis. Aku hanya menatapnya balik, dingin, rasa sakit di wajahku bahkan kalah dengan panas di dadaku. Batas itu sudah lewat. Malamnya, Nabila memelukku erat. "Kak, kita pergi aja, ya. Kita tinggal di mana aja. Yang penting bukan di sini." Aku memeluknya balik. "Aku juga mau, Bill. Tapi kita harus tunggu Aryan pulang. Aku nggak bisa kabur tanpa bicara. Kalau kakak terus di sini, kakak bisa kenapa-kenapa." Aku mengangguk, air mata baru turun saat adikku sudah terlelap. Dan malam itu, aku mulai mengemas diam-diam, sedikit demi sedikit. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku sudah cukup kuat untuk berhenti bertahan sendirian. Hari itu cerah, langit biru, matahari hangat menyusup lewat selatirai jendela. Tapi entah kenapa, dadaku terasa sesak sejak pagi. Aryan belum pulang dari dinas luar kotanya, dan aku sudah merasa sangat lelah. Nabila sedang membantu mencuci piring di dapur. Suaranya riang sambil menyanyikan lagu dari ponselnya pelan-pelan. Aku duduk di ruang tamu, mencoba menyulam kain flanel yang sudah lama kutinggalkan. Sesuatu untuk menenangkan diri, kataku pada diri sendiri. Tapi ternyata hari yang kelihatannya damai itu berubah dalam hitungan menit. Bu Ratna muncul dari lantai atas dengan muka masam. Entah apa yang membuatnya kesal, tapi sejak menuruni anak tangga, suaranya sudah mulai naik. "Kamu ngapain duduk-duduk terus, Lan? Rumah ini bukan tempat istirahat seumur hidup." Aku menahan napas, mencoba tetap tenang. "Saya habis nyapu dan beresin jemuran, Bu. Baru duduk sebentar." "Alasan aja sementara, adik kamu seenaknya di dapur. Kamu pikir rumah ini kos-kosan?" Aku berdiri pelan. "Nabila cuma bantu saya, Bu. Dia juga nggak pernah nyusahin. Kami berdua di sini cuman ingin tenang." "Tenang?" Bu Ratna tertawa sinis. "Kamu itu nggak tahu diri ya. Hamil, bawa adik, numpang hidup masih berani ngomong tenang? Emangnya kamu siapa?" Aku merasa darahku naik ke kepala, tapi tubuhku gemetar.
Aku bukan orang yang suka marah, tapi hari ini sabarku sudah terkikis habis. Cukup bu, jangan terus-terusan hina saya. Saya nggak pernah ganggu ibu. Saya juga nggak pernah minta apa-apa selain diterima. Bu Ratna menatapku dengan mata merah, seperti kehilangan kendali. Diterima? Kamu pikir ini rumah sosial? Aku menelan ludah. Saya istri anak ibu. Saya punya hak untuk hidup layak di sini. Dan di detik berikutnya, semuanya terjadi terlalu cepat. Buk, tendangan keras mendarat tepat di perutku. Aku terhempas ke lantai, suara tubuhku membentur ubin bergema nyaring. Dunia seolah berputar, pandanganku buram. Tapi rasa sakit itu nyata, teramat nyata. Aku menjerit, tubuhku menggigil, darah mulai mengalir hangat di paha. Nabila berlari dari dapur, menjerit histeris. Kak Wulan, kakak berdarah. Aku ingin bicara, ingin menenangkan adikku, tapi suaraku hilang. Tanganku bergetar mencoba menyentuh perutku yang sakit seolah ingin melindungi sesuatu yang mulai meninggalkan. Bu, saya, suaraku pelan, menghilang dalam napas yang mulai memburu. Beberapa menit kemudian, semuanya serba kabur. Ada tetangga yang membantu membawa aku ke mobil. Ada suara Nabila menangis tanpa henti, dan di tengah semua itu, yang paling menyakitkan adalah Bu Ratna tidak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri diam di tangga, menatapku dengan pandangan kosong. Seolah yang jatuh itu bukan aku, seolah yang berdarah itu bukan cucunya. Di rumah sakit, aku tak bisa banyak bicara. Dokter datang dan pergi. Wajah mereka penuh simpati, tapi suaranya seperti gema yang tak masuk ke otakku. Yang ku tahu, aku kehilangan, bayiku tak selamat. Rahimku berdarah bukan hanya karena tendangan itu, tapi karena semua luka yang selama ini ku pendam. Beberapa jam kemudian, Aryan tiba, nafasnya ngos-ngosan, wajahnya pucat pasi. Wulan, astaga Wulan. Tangannya gemetar memegang tubuhku yang terbaring lemah. Ia melihat noda darah di selimut, selang infus di tanganku, dan sorot kosong di mataku. Siapa yang ngelakuin ini? Nabila hanya bisa menangis. Lalu, dalam satu tarikan napas, ia berkata lirih, Ibu mas, ibu yang nendang Kak Wulan. Aryan terdiam, aku bisa lihat bagaimana matanya membesar, seperti kaca yang baru retak, lalu pecah sepenuhnya. Aku gak percaya, bisiknya, tapi aku tahu dia percaya. Karena di matanya ada luka. Luka yang bahkan tak bisa diobati oleh siapapun. Malam itu di rumah sakit, Aryan duduk diam di samping tempat tidurku. Ia menggenggam tanganku erat, sangat erat. Maafin aku Lan, aku gagal jaga kamu. Aku biarin kamu terluka di rumahku sendiri. Air mataku jatuh pelan, bukan karena kata-katanya, tapi karena akhirnya untuk pertama kalinya ia melihat luka yang selama ini kusembunyikan. Dan untuk pertama kalinya aku merasa tak sendiri. Malam di rumah sakit itu terasa panjang, terlalu panjang. Cahaya lampu neon di langit-langit menyorot mataku, tapi aku terlalu lelah untuk menoleh, terlalu hancur untuk menangis, terlalu kosong untuk marah. Di sebelahku, Aryan duduk membisu. Matanya sembab, rambutnya berantakan, wajahnya seperti kehilangan arah. Dia belum bicara sepatah kata pun sejak mendengar Nabila berkata bahwa ibunya sendiri yang menendangku. Kadang, ia meremas tanganku terlalu erat. Kadang, ia hanya menatap lantai tanpa suara. Aku gak tahu Lan. Itu kalimat pertamanya setelah hampir 2 jam diam. Aku gak tahu ibu bisa kayak gitu. Aku menoleh pelan. Kamu gak tahu karena kamu gak pernah di rumah saat dia berubah. Aryan menunduk dalam, seperti ditampar kenyataan yang pahit. Aku tak bermaksud menyalahkannya, sungguh. Tapi luka ini terlalu besar untuk terus ditutupi dengan kata tak tahu. Aku pikir dia cuma keras, ucapnya pelan. Aku pikir dia cuma belum bisa nerima kamu, tapi ternyata dia tegalan, dia tega ngelukain kamu dan anak kita. Ada nada pecah di ujung kalimatnya. Dan saat dia menatapku lagi,
Air matanya jatuh. Aku gak bisa maafin dia, Wulan. Aku ngerasa kayak gagal total. Aku suami kamu, tapi aku gak bisa lindungin kamu. Aku menggenggam tangannya. Kali ini, aku yang menenangkannya, meski tubuhku remuk, meski jiwaku rapuh. Kamu gak gagal, Mas. Kamu datang dan kamu percaya. Dia menarik nafasku dalam-dalam. Aku harus pulang, aku harus hadapi ibu. Pagi itu, Aryan pulang ke rumah sendirian. Aku tinggal di rumah sakit bersama Nabila. Katanya dia tak bisa tenang sebelum bicara langsung dengan ibunya. Aku hanya bisa mengangguk. Dalam hati, aku tak tahu apa yang akan terjadi. Beberapa jam kemudian, Aryan kembali. Wajahnya datar, tapi matanya merah, seperti habis meledak. Aku bentak ibu, katanya sambil duduk di kursi sebelah ranjang. Aku tanya langsung, dan dia gak menyangkal. Dia cuma bilang kamu pantas dapat pelajaran karena kurang ajar. Aku tercekat. Lalu, aku bilang, mulai hari ini, aku gak akan tinggal lagi di rumah itu. Aku bawa kamu dan Nabila keluar. Kita cari tempat sendiri. Mungkin kecil, mungkin sempit, tapi setidaknya kita bisa bernapas. Air mata menetes di pipiku. Bukan karena sedih tapi karena akhirnya setelah semua luka dan sabar yang kugenggam, seseorang memilih berdiri di sampingku. Tanpa tapi, aku gak peduli warisan, rumah besar, atau omongan keluarga. Lanjutnya, kamu istriku, dan kamu udah kehilangan bayi kita karena kelalaianku. Malam itu, dokter datang dan mengajakku bicara di ruang terpisah. Aryan ikut, sementara Nabila menjaga kamar. Bu Wulan, kata dokter perlahan, kami menemukan sesuatu yang cukup serius saat memeriksa kondisi rahim Anda. Aku menggenggam tangan Aryan erat. Apa dok? Bekas luka lama di dinding rahim Anda. Ini bukan dari insiden kemarin saja. Bekasnya menunjukkan trauma fisik atau penggunaan obat kuat yang pernah mengganggu kandungan. Mungkin beberapa bulan sebelumnya, aku diam. Dunia terasa melambat. Apakah sebelumnya ibu pernah mengalami perdarahan atau nyaris keguguran? Aryan menatapku. Matanya penuh tanda tanya. Lan? Dan saat itu, aku tahu waktunya telah tiba. Luka lama itu tak bisa lagi disembunyikan. Aku menunduk menahan air mata. Beberapa bulan lalu, waktu kamu dinas keluar kota selama seminggu. Ibu Bu Ratna mengancamku. Katanya kalau aku gak menggugurkan kandungan, dia akan mengusir Nabila dari rumah. Aryan membeku, tangannya lepas dari genggamanku. Aku takut mas, aku gak punya siapa-siapa, aku panik, akhirnya aku minum jamu yang ibu suruh minum. Perutku sakit semalaman, aku hampir kehilangan bayi kita. Tapi aku diam, karena aku gak tahu harus apa. Aryan berdiri, maju 2 langkah, mundur 1, lalu menunduk dengan tangan menutupi wajahnya. Kenapa kamu gak bilang, Wulan? Karena aku tahu kamu akan hancur. Dan waktu itu aku takut kamu malah membelahku tapi malah disalahkan. Aku pikir aku bisa jaga semuanya sendiri. Lama ia diam. Lalu perlahan kembali duduk, memelukku erat. Maafin aku, bisiknya. Aku mengangguk dalam pelukannya, sambil berusaha menahan air mata yang akhirnya pecah juga. Malam itu, kami berdua tidak bicara lagi. Kami hanya saling diam, saling peluk, dan saling menguatkan. Karena setelah luka terbuka seperti ini, kadang yang kita butuhkan bukan kata-kata, tapi keberanian untuk bertahan 1 hari lagi. 2 hari setelah aku keluar dari rumah sakit, kami tinggal sementara di rumah kontrakan kecil milik teman Aryan. Rumahnya hanya 1 kamar, dapur mungil, dan ventilasi yang kadang berisik karena kipas angin tua. Tapi anehnya, tempat ini terasa lebih hangat daripada rumah mewah milik Bu Ratna. Setiap pagi, aku duduk di beranda sempit sambil menyeruput teh manis buatan Aryan. Tak ada piring dilempar, tak ada suara bentakan, tak ada wajah yang sinis saat aku tertawa. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku bisa menarik napas tanpa takut. Tapi rupanya luka yang selama ini kusembunyikan baru awal dari semuanya. Hari itu Aryan pulang lebih cepat, wajahnya berbeda, pucat, gelisah. Aku ke rumah tadi siang, katanya saat kami duduk berdua, ngambil beberapa dokumen dan pakaian. Ibu gak ada, tapi
Aku nemu sesuatu, aku menoleh, jantungku langsung berdetak kencang. Apa maksudnya? Aryan mengeluarkan amplop lusuh dari tas kerjanya. Di dalamnya ada foto-foto lama, surat-surat tua, dan satu fotokopi akta kelahiran dengan nama ayah yang bukan seperti yang selama ini ia kenal. Selama ini aku pikir ayahku Walm, Pak Haris adalah ayah kandungku, tapi ternyata aku anak dari pria lain. Aku anak hasil perselingkuhan ibu dengan laki-laki yang sudah beristri. Dunia serasa berhenti. Aku memandangnya tak berkedip. Aryan suamiku orang yang selama ini kupikir tumbuh dalam keluarga yang utuh dan terpandang, ternyata adalah korban dari rahasia panjang yang bahkan dia sendiri baru tahu. Aku bukan bagian dari keluarga itu, Lan. Bisiknya pelan. Makanya ibu selalu jaga image. Dan aku baru sadar, mungkin itu alasan kenapa dia benci sama kamu. Karena aku dari keluarga miskin, bukan cuma itu. Aryan menatapku dalam, karena kamu datang dengan bekal yang sama denganku. Kamu gak punya orang tua, kamu datang dengan luka. Dan ibu gak sanggup melihat dua orang yang menurut dia tidak layak membangun keluarga bahagia, karena dia sendiri gak pernah bahagia. Aku terdiam. Untuk pertama kalinya, semua sikap Bu Ratna mulai masuk akal, kebenciannya, kata-katanya yang tajam, usahanya untuk memecah rumah tangga kami. Karena dalam dirinya mungkin ada rasa malu, rasa bersalah yang tak pernah selesai. Jadi selama ini kamu hidup dalam kebohongan, Mas. Aryan mengangguk pelan. Dan aku mulai sadar, mungkin ibu gak pernah benar-benar benci sama kamu. Dia benci pada dirinya sendiri. Dan kamu hanya jadi cermin yang mengingatkannya. Malam itu, aku menatap langit dari ranjang sempit kami. Di sisiku, Nabila sudah tertidur. Di luar, suara motor berlalu lalang dari jalan kecil. Aku menggenggam tangan Aryan. Kita sudah kehilangan banyak, Mas. Tapi aku yakin Tuhan ngasih tahu semua ini bukan untuk bikin kita hancur. Tapi supaya kita bisa mulai dari awal tanpa rahasia. Aryan mengecup tanganku. Kamu mau tetap sama aku, meski aku bukan siapa-siapa. Meski semua yang kamu pikirkan tentang aku selama ini salah. Aku tersenyum. Aku menikahi kamu bukan nama keluarga kamu, bukan asal-usul kamu, tapi hati kamu. Air mata kembali mengalir. Tapi kali ini bukan karena luka, tapi karena perlahan kebenaran yang pahit itu membuka pintu menuju harapan yang manis. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku tak takut lagi dengan masa lalu, karena aku tahu kami sedang berjalan menuju masa depan yang akhirnya bebas. Rumah besar di ujung jalan itu berdiri sunyi, seakan ikut kehabisan kata setelah semua badai yang kami lewati. Pagar hitamnya terbuka setengah harian, sengaja tidak menutup rapat. Tanda kami hanya singgah, bukan kembali. Di dalam mobil, aku menarik napas pelan, tangan Nabila menggenggam bahuku, mata adikku yang masih remaja itu tampak jauh lebih dewasa setelah semua ini. Kak, kalau keadaan jadi buruk, kita putar balik ya, bisiknya. Aku tersenyum tipis. Hari ini kita gak putar balik, Bill. Hari ini kita maju. Aryan menoleh menatapku sejenak. Siap? Siap. Suaraku terdengar lebih teguh dari yang kurasakan, tapi itulah tujuannya menegakkan diri sebelum aku melangkah. Kami menemukan Bu Ratna di ruang keluarga, duduk di sofa mahalnya, tampak lebih kurus dan lelah. Televisi menyala tanpa suara, sinetron sore berganti iklan panci anti lengket. Saat melihat kami, matanya menyipit tapi tidak sekilat dulu. Apalagi yang kalian mau? Suaranya serak. Aryan melangkah duluan, berdiri di hadapannya. Bukan mau Bu, kami datang untuk bicara. Terakhir, Bu Ratna mendengus. Aku gak punya waktu. Aku kehilangan anakku karena ibu. Potongku pelan tapi tegas. Rumah itu hening seketika. Dan aku kehilangan sebagian diriku di rumah ini. Tapi hari ini aku bukan wanita yang ibu kira bisa diinjak lagi. Matanya menatapku, ada kaget, ada marah, dan entah sedikit kagum atau takut, entahlah. Aku menyesal tidak melawan dari dulu. Lanjutku, suaraku bergetar tapi tetap jelas. Tapi sekarang, penyesalan itu berubah jadi janji.
tak akan ada lagi yang bisa menyakiti aku dan keluarga kecilku. Ibu, bukan keluarga kalian. Suara Bu Ratna melemah tapi masih menyimpan duri. Keluarga bukan soal darah, jawab Aryan. Suaranya rendah tapi kokoh. Keluarga itu orang yang saling menjaga. Ibu memilih kebencian, itu hak ibu. Tapi kami juga berhak memilih jarak. Bu Ratna bangkit, langkahnya goyah. Kalian pikir, mudah hidup tanpa harta dan nama belakangku? Aku tersenyum kecil. Kami sudah mulai hidup, Bu. Di rumah kontrakan sempit, tapi penuh tawa. Kami tak butuh kemewahan, kalau di dalamnya hanya ada luka. Ia menatapku lama. Kamu pikir aku senang melakukan semua ini? Aku takut, Wulan. Takut anakku yang bahkan bukan anak sah suamiku direbut orang lain. Takut dia pergi sepertimu membawa aibku. Dan di titik itu, untuk pertama kalinya aku melihat Bu Ratna bukan sebagai raksasa kejam, tapi sebagai perempuan tua yang didera ketakutan bertahun-tahun. Rasa marahku tak hilang, tapi perlahan tersisih oleh kasihan yang aneh. Menyakitkan, tapi membebaskan. Ibu hidup dalam ketakutan, kami hampir mati karenanya, kataku lembut. Sekarang biarkan kami hidup dalam keberanian, meski ibu harus sendiri. Aryan menghela napas, suara menahan isak. Kami tidak menutup pintu selamanya, Bu. Tapi sampai ibu bisa minta maaf tanpa syarat pintu itu tetap di luar jangkauan. Bu Ratna terdiam, matanya basah tapi bibirnya terkunci rapat. Tak ada maaf yang terucap mungkin belum, mungkin takkan pernah. Tapi bagiku, diamnya cukup, pengakuan luka yang ia simpan sendiri. Aku melangkah menuju pintu menggenggam tangan Aryan, lalu menoleh sekali lagi. Selamat tinggal, Bu. Jaga diri. Kalau suatu hari ibu butuh cinta, kami masih di dunia yang sama hanya saja bukan di rumah ini. Kami keluar. Udara petang menampar pipi, tapi terasa segar. Di mobil, Nabila menghela lega. Berat banget, Kak. Berat kuakui. Tapi lihat, kita berdiri. Kita nggak roboh. Aryan menyalakan mesin, bibirnya bergetar. Kita benar-benar pergi. Aku meraih tangannya di tuas persneling. Kita bukan pergi, Mas. Kita pulang ke tempat yang akhirnya bisa kita sebut rumah, walau masih kontrakan 3/4. Ia tertawa pendek, bercampur tangis. Rumah 3/4 yang luasnya seluas hati kita. Mobil melaju, meninggalkan rumah besar yang perlahan mengecil di kaca spion. Matahari terbenam di ujung jalan. Langit oranye mewah yang tak pernah peduli kaya miskin. Di pangkuanku, Nabila menggenggam nota sewa kontrakan sebulan ke depan. Di dashboard, kunci rumah besar masih tergantung kenangan yang takkan kami singkirkan, tapi juga takkan kami kenakan lagi. Dan di dalam dadaku ada luka yang masih nyeri, tetapi juga ruang kosong yang siap diisi harapan baru. Aku Wulan pernah jatuh, pernah hancur, tapi hari ini aku berdiri, bukan sebagai menantu atau korban, melainkan sebagai perempuan yang memilih sembuh. Kontrakan kecil kami memang sempit, dindingnya masih sedikit lembab di beberapa sisi dan pintunya sering macet kalau ditutup terlalu keras. Tapi bagi kami, rumah ini adalah napas pertama setelah terlalu lama tenggelam. Pagi-pagi, suara sendok Nabila bersinggungan dengan piring plastik jadi musik latar. Di dapur, aku menggoreng tempe sambil sesekali merapikan rambut yang jatuh ke wajah. Aryan baru saja menyeduh kopi, duduk di lantai dekat jendela sambil memeriksa email kantor. Semuanya sederhana, tapi semuanya nyata. Sudah 2 minggu sejak kami benar-benar meninggalkan rumah Bu Ratna. Tak ada lagi berita dari beliau. Hening. Dan aku tak tahu apakah itu pertanda bahwa ia benar-benar membenci kami atau sedang mencari cara untuk berdamai dengan luka-lukanya sendiri. Tapi yang pasti aku tak lagi menunggunya mengetuk pintu. Aryan seperti dugaanku butuh waktu untuk menyembuhkan luka yang tak terlihat. Ia masih sering termenung diam saat melihat anak kecil di taman. Kadang tiba-tiba memelukku erat, hanya untuk memastikan aku masih di sisinya. Aku kehilangan banyak hal dalam hidupku, katanya suatu malam. Tapi kehilangan anak kita, itu yang paling berat. Aku tak menjawab, aku hanya menggenggam tangannya. Di dalam diamku, aku tahu kami tak akan pernah melupakan anak itu. Tapi kami bisa mencintai hidup lagi pelan-pelan, satu hari pada satu waktu.
Beberapa hari lalu, dokter memanggilku untuk kontrol ulang. Hasilnya lebih baik dari yang kukira. Rahimmu cukup kuat untuk kehamilan di masa depan, katanya. Tapi kamu perlu waktu. Pemulihan emosional juga penting. Aku mengangguk. Waktu itu kata yang sama yang dulu ku benci, tapi sekarang ku peluk. Karena hanya dengan waktu, semua ini bisa punya makna. Suatu sore, saat kami duduk bertiga di lantai ruang tamu, Aryan menerima telepon dari nomor yang tak asing. Ibu, katanya pelan setelah menutup sambungan. Aku menoleh, nafasku sempat terhenti. Dia sakit, bukan berat, cuma demam dan kecapekan, kata tetangga. Tapi katanya dia sendirian. Aku diminta datang. Aku tak tahu harus berkata apa. Di satu sisi, aku masih menyimpan rasa takut. Tapi di sisi lain, aku juga tahu luka paling dalam bukan untuk dibalas, tapi untuk disembuhkan kalau tidak demi pelaku, setidaknya demi diriku sendiri. Kamu mau pergi? Tanyaku. Aryan mengangguk. Bukan untuk kembali, tapi untuk memastikan dia baik-baik saja. Setelah itu, aku pulang ke rumah kita. Rumah kita. Kata itu membuat dadaku hangat. Esoknya, Aryan pergi sebentar menjenguk ibunya. Ia kembali malam harinya dengan mata yang tenang dan napas lega. Aku gak tahu dia akan berubah atau tidak, katanya. Tapi hari ini dia bilang maaf untuk pertama kalinya. Aku tersenyum perlahan. Dan kamu? Aku juga minta maaf atas semua waktu yang aku biarkan kamu terluka sendirian. Ia menggenggam tanganku. Mulai sekarang aku akan jadi tempat paling aman untuk kamu, untuk kita. Kalau suatu hari nanti Tuhan percayakan anak lagi pada kita, aku mau dia tumbuh di rumah yang utuh. Meski kecil, asal hangat. Malam itu aku keluar sebentar ke teras. Duduk di kursi plastik yang kami beli dari pasar Lowak, menatap langit, tak ada bintang. Tapi aku bisa melihat bayanganku sendiri, utuh, tidak lagi retak, tidak lagi samar. Aku bukan lagi perempuan yang diam saat diinjak. Aku bukan lagi istri yang menahan sakit demi harga diri orang lain. Aku, Wulan, seorang istri, kakak, perempuan dan calon ibu yang tahu bahwa luka tidak membuatku lemah. Luka menjadikanku kuat. Luka menjadikanku tahu kapan harus pergi demi bertahan. Dan akhirnya aku memilih bukan untuk membalas, tapi untuk hidup